Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Febri Widiari, nomor absen 27 dari kelas 10 IPS 1. Jadi hari ini saya akan membahas tentang materi Plantae. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Plantae? Kingdom Plantae adalah organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Warna hijau pada tumbuhan dihasilkan oleh klorofil. Klorofil berfungsi dalam proses fotosintesis dan menghasilkan makanan sendiri. Ada sekitar 400.000 spesies dalam Kingdom Plantae. Dalam rantai makanan, Kingdom Plantae berperan sebagai produsen. Nah, ciri-ciri dari Kingdom Plantae yaitu bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis, kemudian eukariotik, kemudian memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, memiliki klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis, bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum, dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual, hidup di perairan atau daratan, kemudian dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Selain itu, Kingdom Plantae mempunyai organ dan sistem organ, mempunyai akar yang digunakan untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan, mempunyai daun yang digunakan untuk mengumpulkan sinar matahari, yang digunakan untuk menghasilkan glukosa, mempunyai bunga sebagai alat reproduksi seksual. Jadi, Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama, tumbuhan lumut, yang kedua, tumbuhan paku, dan yang ketiga, tumbuhan biji-bijian. Dari ketiga divisi tersebut, di sini saya hanya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem. Tumbuhan lumut mempunyai suatu rizoid kecil yang membuatnya dapat menempel pada tanah. Tumbuhan lumut biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Tumbuhan lumut adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkomus atau kormofita dengan tumbuhan bertalus atau talofita. Sama halnya Pteridopia, Bryophyta juga mengalami meganesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan lumut antara lain, yang pertama, memiliki 2 bentuk generasi, yakni generasi sporofit dan generasi gametofit. Yang kedua merupakan tumbuhan peralihan karena terdapat tumbuhan yang berupa talus atau lembaran, yaitu lumut hati, dan tumbuhan yang sudah memiliki struktur tubuh mirip dengan batang, akar, dan daun sejati, yaitu lumut daun. Yang ketiga, talofita merupakan tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Yang keempat, tumbuhan lumut merupakan vegetasi perintis atau suatu tumbuhan pelopor atau tumbuh sebelum tumbuhan lain dapat tumbuh. Tumbuhan lumut berukuran makroskopis 1-2 cm dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. Yang kelima, Karmofita merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Jadi, apa sih manfaat dari tumbuhan lumut? Ada beberapa manfaatnya, yaitu beberapa tumbuhan lumut yang hidup di daerah hutan hujan dapat dijadikan sebagai penahan erosi serta digunakan untuk menyerap air. Yang kedua,
Marchatia tumbuhan ini dapat dijadikan sebagai obat penyakit hati. Yang ketiga, dapat digunakan untuk ornamen tata ruang. Dan yang keempat, beberapa spesies tumbuhan ini seperti sphagnum dapat dijadikan sebagai obat mata dan kulit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan talus yang dapat tumbuh di tempat lembab dan bersifat autotrof. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Yang pertama, Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun merupakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Hidup berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru. Contohnya Sphagnum dan Poitricum. Yang kedua, Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati merupakan lumut berumah dua atau Deuceus. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobus seperti bentuk hati manusia. Selain itu, jenis lumut ini membentuk zigot. Reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan spora dan gemacup atau kuncup. Gemacup adalah struktur khas yang ada pada sebuah gametofit yang berupa mangkuk dan mengandung suatu kumpulan lumut kecil. Gema dapat tersebar dan lepas oleh air yang kemudian tumbuh dan membentuk lumut baru. Pada reproduksi seksual, dengan cara fertilisasi antara ovum dan sperma. Contohnya, Marchantia polymorpha. Yang ketiga, Atocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofit pada lumut ini serupa dengan lumut hati, namun letak pada sporofitnya berbeda. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Contoh, Athocerus leaphis. Sekian dan terima kasih.